Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Mustika Budiarti. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah lahirnya IAIN dan juga peranannya. Oke, yang pertama, seperti yang sudah kita pelajari bersama, bahwa agama Islam itu kan masuk ke Indonesia dengan baik-baik. Karena agama Islam itu masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan juga budaya, sehingga diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Sejatinya masyarakat Indonesia sendiri itu sudah mengenal tentang agama, yaitu Hindu dan Buddha, sehingga mereka juga dengan sukarela untuk masuk agama Islam, karena agama Islam itu tidak tanpa ada paksaan gitu ya untuk memeluk agama Islam. Lah karena sudah banyak masyarakat Indonesia yang akhirnya memeluk agama Islam, mulai sejak itu di Indonesia itu berdiri berdiri banyak organisasi-organisasi Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Sarekat Islam, Masyumi dan lain sebagainya. Lah kemudian kemudian karena semangatnya masyarakat Muslim yang ingin mendirikan perguruan tinggi Islam di Indonesia, maka kemudian ada pun salah satu tokoh Muslim yang bernama Satiman waktu itu, yang ia menyuarakan aspirasinya, bercita-cita ingin mendirikan perguruan tinggi Islam di Indonesia, sehingga gagasannya tersebut dibahas dalam Kongres Majelis A'la Indonesia atau Majelis Islam A'la Indonesia kedua. Jadi pada Kongres MIAI kedua tersebut, gagasan dari Satiman itu dibahas kembali gitu loh, bagaimana kelanjutannya seperti itu. Nah, jadi pada Kongres tersebut tidak hanya menghasilkan pikiran untuk membangun perguruan tinggi Islam Indonesia, tapi juga membangun Masjid Agung sebagai simbol dari umat Islam Indonesia, dan juga ingin mendirikan Baitul Mal untuk menyalurkan zakat kepada orang yang kurang mampu. Jadi rencana-rencana tersebut atau ide tersebut itu sebenarnya masih hanya ide dan belum terrealisasikan, karena masih ada penjajah Belanda dan juga seiring waktu ada pecahnya Perang Dunia Kedua. Jadi selain untuk mendirikan perguruan tinggi Islam Indonesia, beberapa organisasi itu juga mendirikan pesantren gitu, sekolah tinggi Islam juga, tetapi kebanyakannya itu gagal nggak. Jadi kebanyakan dari lembaga Islam di Indonesia itu ditutup karena penjajah Belanda dan juga pecahnya Perang Dunia Kedua. Ya, jadi seperti itu. Tetapi usaha untuk terus mendirikan perguruan tinggi Islam di Indonesia itu masih bergejolak di antara masyarakat Muslim Indonesia dan organisasi-organisasi Muslim yang ada di Indonesia. Kemudian Masyumi atau Majelis Syuro Muslim Indonesia, yang merupakan gabungan dari organisasi-organisasi Islam di Indonesia, menjadi pelopor untuk mendirikan perguruan tinggi Islam di Indonesia atau PTI. Lah kemudian setelah itu rapat itu dihadiri oleh tokoh nasional juga seperti Muhammad Hatta dan juga yang lainnya, sehingga mendirikan Universitas Islam Indonesia. Tetapi pada saat itu tuh kan ibu kota itu bukan di Jakarta, karena dipindahkan ke Yogyakarta. Oleh karena itu sekolah tinggi Islam itu akhirnya juga ditutup gitu loh, dipindahkan ke Yogyakarta. Nah kemudian STI, Sekolah Tinggi Islam, itu dibuka kembali. Nah kemudian diresmikan kembali oleh pemerintah dan diubah menjadi Universitas Islam Indonesia. Jadi sebelumnya UII itu awalnya adalah STI, Sekolah Tinggi Islam, yang kemudian diresmikan kembali oleh pemerintah menjadi Universitas Islam Indonesia. Lah seperti yang kita tahu ya, UII itu Universitas Islam Indonesia. Namanya universitas pastinya memiliki beberapa fakultas gitu. Nah di situ ada 4 fakultas pada saat itu: Fakultas Agama, Pendidikan, Ekonomi, dan Hukum. Nah, karena dari dulu organisasi Muslim itu ingin mendirikan kayak perguruan tinggi agama Islam gitu loh. Lah kemudian Fakultas Agama yang ada di UII itu dinegrikan oleh pemerintah dan menjadi PTIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Indonesia. Jadi PTIN itu adalah fakultas agama yang ada di UII dan itu dinegrikan oleh pemerintah. Nah kemudian tidak lama kemudian pemerintah itu juga mendirikan ADIA atau Akademi Dinas Ilmu Agama.
Nah, kemudian setelah didirikannya ADIA, dirasa itu seiring berkembangnya zaman, PTHIN itu lebih PTHIN itu mahasiswanya jadi lebih banyak gitu loh. Akhirnya pemerintah itu menggabungkan antara PTHIN dan juga ADIA menjadi satu, yaitu YIN Al-Jami'ah Al-Hukumiyah yang ada di Yogyakarta. Jadi YIN ini ada karena gabungan dari PTHIN yang ada di Jogja dan juga ADIA yang ada di Jakarta menjadi YIN. Nah, kemudian setelah 3 tahun berlalu, nama YIN Al-Jami'ah Al-Hukumiyah itu berubah namanya menjadi YIN Sunan Kalijaga. Nah, jadi YIN Sunan Kalijaga ini adalah YIN yang pertama yang ada di Indonesia, yang kemudian seiring berkembangnya zaman menjadi UIN Sunan Kalijaga, dan kemudian seiring berjalannya waktu juga YIN juga ada di kota-kota di Indonesia seperti itu. Oke, selanjutnya setelah sedikit penjelasan dan dari pemahaman saya tentang sejarah YIN, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang peran YIN. Jadi YIN ini sejatinya untuk mencetak sarjana-sarjana yang berintelektual ulama sehingga mampu menjadi agen perubahan dalam kehidupan sosial. Jadi maksudnya mahasiswa-mahasiswi YIN itu selain mereka mampu dalam atau pintar atau handal dalam ilmu dalam ilmu sosial umum gitu loh. Jadi ilmu agamanya itu nggak ketinggalan. Jadi sebenarnya ilmu agamanya itu tetap terus ada gitu loh. Jadi dimanapun mereka berada dalam situasi kerja ataupun dimanapun mereka berada, ilmu agamanya itu nggak ditinggalkan gitu loh. Jadi tetap terus ada ilmu agamanya. Makanya itu YIN itu walaupun sudah kuliah masih ada pelajaran ilmu-ilmu agamanya. Jadi nggak ketinggalan, nggak dilupakan, juga nggak ketinggalan oleh zaman. Lah, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di dalam lingkup YIN itu seperti penelitian atau masalah sosial itu juga nantinya akan dibahas dan diselesaikan juga menurut agama gitu loh. Jadi selain ada sudut pandang dari intelektual barat, tapi juga nggak lepas dari intelektual ulama gitu loh. Dan juga yang terakhir, YIN memberikan kegiatan-kegiatan kepada para mahasiswanya untuk mengabdi kepada masyarakat. Saya rasa sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.